Salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GKPO Halim yang terkasih. Di pagi hari ini, sebelum bersama kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kalau sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan tersebut. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, terpujilah Engkau. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Adakah jalan keluar? Mungkin itu pertanyaan yang sering sekali menjadi bagian dari pemikiran kita ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada dalam kehidupan yang penuh akan pergumulan. Segala sesuatu selalu terukur dan ada batasnya, Bapak Ibu. Sebuah kendaraan dirancang pembuatnya untuk mempunyai batas kecepatan tertentu. Tidak hanya kendaraan, manusia pun demikian. Kita bisa mengangkat beban, tapi juga ada batasnya. Contohnya mungkin saya hanya bisa mengangkat beban di sekitaran 10 kg. Selebihnya diri saya tidak mampu. Memang setiap orang memiliki kemampuan dan batas yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tiap orang dalam segala keterbatasannya tidak akan pernah melampaui daripada hal itu. Dalam kehidupan beriman, setiap orang juga diperhadapkan dengan berbagai pencobaan dan kesulitan hidup yang terkadang membuat kita merasa ini di luar dari kemampuan kita. Hal itu memang bisa berbagai bentuk, penderitaan, kesakitan, kesulitan, dan sebagainya. Realitas ini dialami oleh siapapun, tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau tidak kuat, semua manusia pasti pernah mengalami pencobaan. Dan ini pengalaman umum manusia. Contohnya saja, semua daripada kita akan mengalami namanya kehilangan orang yang dicintai. Ini bukan pengalaman unik milik satu orang. Setiap manusia pada saatnya akan mengalami hal yang sama. Pencobaan itu, meskipun pengalaman itu milik setiap manusia, tapi saja tetap kenyataannya sangat berat. Menimbulkan tangisan, menimbulkan kesesakan batin, jerit pilu, bahkan tidak sedikit ada yang putus harapan karena mendapatkan pencobaan. Seolah-olah kekuatan dirinya tak sanggup lagi untuk menghadapi setiap pencobaan yang ada. Banyak dari kita yang merasa bahwa pencobaan yang dihadapi oleh kita sudah melampaui batas kekuatan. Demikian hal ini juga sebenarnya dipikirkan dan dirasakan oleh orang-orang Kristen di Korintus dalam pembacaan kita hari ini. Mereka merasa tidak dapat lagi menanggung beban pencobaan. Beratnya sudah melampaui daya tahan mereka. Salah satu pencobaan yang mereka hadapi dan mereka alami pada saat itu adalah isu perpecahan jemaat. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, Ibu Bapak Saudara. Perbedaan pendapat yang ada membuat mereka saling menyerang, saling menjatuhkan, dan menghasilkan pencobaan-pencobaan yang bertubi-tubi. Pada ayat-ayat sebelumnya, Ibu Bapak boleh baca pada ayat-ayat yang awal, Rasul Paulus menjadikan bangsa Israel sebagai peringatan kepada jemaat di Korintus untuk lebih bersikap arif,
penuh hikmat dan bijaksana dalam menghadapi pencobaan. Sehingga jemaat di Korintus tidak kalah terhadap pencobaan tersebut, tidak kalah terhadap perpecahan jemaat yang terjadi. Pernyataan Paulus ini merupakan sebuah prinsip yang sebenarnya menjadi prinsip iman Kristen. Jika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan suatu pencobaan melebihi daripada kemampuan kita, di luar kemampuan kita untuk kita menanggungnya. Dalam setiap pencobaan dan ujian yang datang dalam kehidupan kita, Allah tetap setia. Allah tetap menolong, itu pasti. Sehingga tidak mungkin ada kekuasaan dari sebuah pencobaan melebihi kuasa dari Tuhan Allah kita. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai malah kita berbuat dosa yang kita pikir itu bisa mengalahkan pencobaan tersebut. Fakta ini mengajarkan kita kebenaran lain. Kemampuan kita bertahan menghadapi pencobaan dan ujian tidak datang dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kita. Tapi kekuatan kita menghadapi pencobaan itu dari Allah. Di sana kita diingatkan bukan hanya kepada potensi yang kita miliki, kekuatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, dan lain-lain. Tidak ada artinya menghadapi pencobaan. Tidak ada artinya dalam menghadapi masalah hidup. Melainkan kita diingatkan melalui firman Tuhan kita hari ini, bahwa hanya Allah sajalah yang akan membantu dan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Allah kita jauh lebih besar dan berkuasa. Ia sanggup menyelesaikan segala pencobaan yang kita hadapi. Itu yang kita imani. Makanya kita percaya bahwa pencobaan itu tidak mungkin lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengatasi dan menanggung pencobaan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sering mengucapkan doa Bapa kami. Kita selalu meminta, lepaskanlah kami dari pencobaan. Hal itu akan dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi janji itu tidak berarti kalau orang-orang percaya kan tidak kenal dengan yang namanya penderitaan dan pencobaan. Tidak menemui kesulitan, bukan? Jangan takut menghadapi pencobaan, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan takut menghadapi kesulitan. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya Allah yang setia. Allah yang selalu siap memampukan dan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi, apakah masih ada jalan keluar? Ada. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Asal kita berserah, kita bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Memberikan kepada kami kekuatan baru, sehingga kami mampu untuk melewati segala pencobaan dan kesulitan dalam hidup ini. Kami percaya setiap pencobaan itu punya jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena pencobaan tidak punya kuasa yang melebihi dari kuasa Tuhan Allah kami, Allah yang setia itu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Firman ini akan menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak akan takut dan khawatir lagi, tapi kami berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tugas tanggung jawab yang sebentar akan kami lanjutkan, kiranya dalam penyertaan tangan Tuhan sajalah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, terpujilah Engkau. Amin.